Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Ikuti Islam azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita Live Interaktif, dan kali ini bertemakan tentang ekonomi Islam, dan pemateri ini insya Allah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri toladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga hari kiamat nanti. Nah, kata Islam, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Al-Bina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala langsung dari kediaman beliau di kota Bogor, Jawa Barat. Dan semoga koneksi internetnya kita bisa lancar sampai akhir acara nanti insya Allah. Dan kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Allah barik fiik. Barakallahu Ustadz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Nabi Kutus sama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan pada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor kode 021 2123 2333, 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Nah, pada Ustadz, mohon izin bisa kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustadz? Silahkan. Kita bacakan pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jakarta Timur. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ana berkeinginan untuk kredit rumah memakai bank syariah. Di akadnya tertera kata denda bila bayar terlambat. Lalu Ana minta kata denda tersebut dihilangkan dan disetujui oleh pihak bank. Namun di sistem perbankannya tetap akan ada denda apabila bayar terlambat. Saya akan berusaha untuk tetap bayar tepat waktu, Ustaz, supaya tidak kena denda. Lalu bagaimana bila seperti itu ya, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya, termasuk bagian daripada riba adalah pertambahan dari hutang karena keterlambatan pembayarannya. Ini yang dikatakan oleh para ulama dengan riba jahiliyah, anzirni azidka, beri aku masa tangguh, aku tambahkan hutang, pembayaran hutang kepada kamu nominalnya atau manfaatnya. Maka ini yang Allah haramkan di dalam ayat-ayat riba, dan ini dimaksud dengan riba tersebut. Maka bila masih ada mau dalam sistem, mau dalam apa, ya, maka itu tidak dibenarkan. Kalau dia tidak mau menghilangkannya karena alasan sistem segala macam, ya Anda cari yang mau. Ya.
Semoga dimudahkan Allah. Tidak ada juga, jangan paksakan diri Anda berbuat dosa. Ya, orang dipaksa untuk berbuat dosa, kalau kita yang memaksakan diri untuk berbuat dosa mendurhakai Allah. Dia tidak mau, alhamdulillah, berarti belum waktunya Anda tidak melakukan perbuatan riba dan tawakal kepada Allah, minta kepada Allah. Allah akan mudahkan urusan kita semuanya. Dari yang sebesar-besarnya sampai yang seringan-ringannya Allah akan mudahkan. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bacakan pertanyaan kedua, Ustaz, dari Abu Amr. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Tiga tahun lalu rumah Ana dibeli. Pembeli baru membayar 40% dan setelah itu menyatakan tidak sanggup membayar lagi. Kondisi seperti ini bagaimana ya Ustaz? Apakah nilai rumahnya berubah mengikuti pasaran atau tetap sesuai harga yang disepakati dari awal, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Kesepakatannya seperti apa kalau dia tidak mampu membayar kembali? Tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Dia hanya menanyakan apakah nilai harga. Kalau harga tidak boleh bertambah. Apa yang sudah disepakati dari awalnya seperti itu. Ya. Karena ada pertambahan, itu berarti dinamakan dengan riba. Ya, seperti itu. Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ahmad Syauki di Jakarta Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah kita memakai uang sumbangan renovasi musola untuk keperluan makan para tukang yang bekerja untuk renovasi tersebut? Lalu apakah boleh memakai uang dalam kotak amal untuk keperluan pengajian rutin di musola dan juga kegiatan belajar mengaji di musola ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Saya tidak mendengar apapun dari ucapan antum. Nah, pertanyaan Abu Ahmad Jakarta Utara tadi. Nah, tadi Ustaz kita ulangi dari Ahmad Syauki di Jakarta Barat. Bismillah, bolehkah kita memakai uang sumbangan renovasi musola untuk keperluan makan para tukang yang bekerja untuk renovasi tersebut ya Ustaz? Lalu apakah boleh memakai uang dalam kotak amal untuk keperluan pengajian rutin di musola dan juga kegiatan belajar mengajar di musola ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Mengenai biaya tukang, itu kan untuk renovasi bagian dari anggaran renovasi. Maka dana yang wakaf terkumpul untuk itu ya boleh. Biaya makan, kecuali umpamanya biaya tukang gajinya di luar uang makannya, tidak boleh Anda berikan makannya. Kalau Anda katakan gaji bersih di luar uang makan, berarti makan dibayarkan dari uang tersebut, boleh, tidak ada masalah. Kemudian infak untuk kajian, infak itu tujuannya kan untuk operasional masjid, termasuk operasional kegiatan-kegiatan yang ada, itu seperti kajian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ahmad Syauki di Jakarta Barat, semoga bisa difahami. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan perihal muamalah kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Gani Saputra di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita meminjam uang kepada perusahaan, tidak ada bunga, akan tetapi ada penalti jika kita melunasi sebelum waktunya, atau jika keluar perusahaan sebelum hutang lunas, Ustaz? Apakah ini termasuk riba ya Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Kalau dia bayar sebelum waktunya dilunasi, kena penalti malah. Nah, Ustaz. Ya, itu juga riba.
bertambah hutangnya. Ya, bunga memang tidak ada, tetapi penalti ada, dan ini ada pertambahan hutang. Hutang 100 juta selama 5 tahun. Bila dibayar dalam 4 tahun atau 3 tahun, maka menjadi 110. Itu riba namanya. Ustaz. Ustaz, Masya Allah. Jazakallah atas jawaban Ustaz. Demikian bertanya Muhammad Gani Saputra. Semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Nafrista Risi di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Bismillah, semoga Ustaz senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kita sebagai penjual di marketplace menerima pembayaran yang diketahui jelas berasal dari transaksi riba si pembeli? Misal seperti pembayaran dengan kartu kredit atau dengan menggunakan e-money, yang jika pembeli menggunakannya maka akan mendapatkan keuntungan seperti gratis ongkir dan seterusnya Ustaz. Bagaimana status uang yang diterima penjual, apakah halal ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Uang yang diterima adalah halal menurut pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, karena dia dua hal yang berbeda. Satu akad pinjaman, satu akad riba. Ya. Dan riba hukumnya haram, tetapi tidak berdampak kepada pinjaman. Pinjamannya sah. Ya. Yang batal adalah riba, akad ribanya. Maka karena pinjamannya sah, status uang di tangan dia halal menurut pendapat yang rajih dan pendapat para ulama, dan boleh digunakannya untuk membeli barang. Si penjual boleh menerimanya, dan pun barang diterima oleh si pembeli dari uang pinjaman riba tadi halal barangnya. Tetapi secepatnya dia bertobat kepada Allah, menutup transaksi ribanya. Dan setelah itu barang yang dibeli, mungkin rumah, kendaraan, dan seterusnya, itu halal. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon pertama di kesempatan kali ini. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Rusmini di Pacitan. Silakan Ibu. Ya, betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, 3 hari yang lalu saya ke BSM. Terus maksud saya ada uang sedikit saya titipkan untuk keamanannya. Terus saya itu dikasih mukena atau ruko. Terus bagaimana mukena tersebut Ustaz? Kalau saya pakai apa halal? Kalau tidak halal saya pakai, terus disalurkan kemana? Saya simpan di rumah. Saya mohon penjelasan dari Ustaz. Saya Kumulkoron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Ibu ke rekening bank syariah begitu kan? Nah, Ustaz. Lalu dia mendapatkan hadiah. Nah. Ya. Berarti hadiah ini didapatkan karena terjadi akad pinjam meminjam. Karena para ulama dunia menyatakan bahwa akad menabung di bank syariah itu adalah akadnya qard. Walaupun produknya mereka namakan wadiah. Ya, walaupun mereka namakan produknya adalah wadiah. Dan qard, pemberi uang yaitu nasabah dalam hal ini, bila mendapatkan manfaat seperti hadiah mukena, tentu ini adalah riba. Maka apa yang harus dilakukan oleh ibu ini? Wallahu a'lam, berikan mukena tersebut kepada fakir miskin yang dekat dari rumah Anda. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Afwan Ustaz, misalkan ke pemberian dari bank tersebut mungkin kita taruh di masjid, apakah boleh Ustaz? Misalkan mukena tadi Ustaz. Pakai semuanya, ya boleh juga. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Rusmini di Pacitan, semoga bisa difahami.
Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ervan Abdisalam di Kota Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya pembelian cincin emas dengan DP sebagai jaminan? Lalu cincin diproduksi sesuai ukuran yang diminta, lalu pelunasan tunai ketika selesai diproduksi Ustaz. Apakah termasuk dalam hukum riba Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Berarti emasnya dari si pembuat cincin. Nah, Ustaz. Seperti inden mungkin Ustaz ya. Pesan. Ini ia tidak boleh. Menurut pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, mayoritas para ulama, mereka tidak membolehkan akad ini. Lalu bagaimana cara yang halalnya? Anda beli dulu emas batangan. Emas 24 karat, mungkin 5 gram, 10 gram, atau 7 gram, 5 gram dengan 2 gram. Ya, kemudian Anda serahkan kepada si tukang emas untuk dibuatkan cincin untuk istri Anda. Ya, atau memang ini yang transaksi adalah ibu-ibu atau perempuan. Karena laki-laki tidak halal memakai cincin emas. Ya. Setelah itu yang emas tadi, emas batangan, Anda bayar tunai, ya dan biadin. Setelah Anda bayar tunai, emas Anda serahkan ke dia. Anda katakan, buatkan cincin seperti ini. Dia akan berikan upahnya sekian, lama pembuatan umpamanya sekian, dan dia pun mengatakan, ini biasanya kalau emas yang Anda berikan 10 gram, ini ada yang luruh. Ya, ada yang hilang umpamanya sekitar 0,9 gram, artinya 10 mungkin nanti jadinya jadi 9 atau 9,1 atau 9,2 gram. Dan itu serpihan-serpihan itu akan repot kalau Anda minta dikumpulkan. Kalau Anda mengatakan, oh saya tidak mau, serpihan-serpihannya tetap menjadi milik saya. Mungkin si tukang emasnya juga tidak mau. Ya. Maka kalau dibuatkan seperti itu masalahnya. Maka ya Anda ikhlaskan saja. Karena serpihan-serpihan tadi, lalu uang biaya pembuatannya bisa nanti Anda bayar di depan juga bisa, Anda bayar setelah emasnya cincinnya jadi juga tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Tapi yang seperti Anda lakukan tadi, menurut pendapat para ulama yang terkuat, itu terjadi riba. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ervan di Surabaya, semoga bisa difahami. Nah, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Julieti di Kota Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana sudah mengeluarkan zakat mal bulan Ramadan kemarin. Ada saudara Ana yang amat membutuhkan dana untuk modal saat ini, dalam kurung dia miskin. Bolehkah zakat mal tahun depan Ana panjarkan sekarang untuk membantu saudara Ana tersebut ya Ustaz? Seandainya tidak boleh, apakah ada jalan keluarnya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Kalau dia fakir miskin, boleh dia mendapatkan zakat sekebutuhan satu tahunnya. Adapun kemudian dana tersebut dia pakai untuk usaha, tentu bagus. Bolehkah Anda bayarkan sekarang karena zakat Anda yang lalu sudah Anda keluarkan? Jawabannya boleh. Bahkan Rasulullah pernah meminta kepada Abbas zakat beliau untuk 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, ketika ketika pemerintahan membutuhkan dana untuk perang. Ya, Rasulullah ketika membutuhkan dana untuk perang bukan dengan cara berhutang, tetapi menarik kewajiban zakat diawalkan di depan, nanti pada waktunya akan disesuaikan. Masya Allah. Jawabannya boleh. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan kedua via telepon di kesempatan kali ini. Ya, silakan.
Nah, kontrol terputus Ustaz. Tapi kita bacakan pertanyaan berikutnya masih dari website. Oh, nah. Tersambung kembali penelpon kedua kita. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Faiz di Bogor. Nah, Ya, silakan. assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, Ana ingin menanyakan Ustadz, insya Allah kan nanti Ana diamanahkan menjadi panitia untuk kurban Ustadz di bagian penyerahan daging ke Sohibul. Nah, pertanyaannya porsi berapa bagiankah untuk maksimal porsi Sohibul untuk diberikan Ustadz dari daging dari hewan yang dia korbankan? Itu aja Ustadz. Maksud sahibul apa? Si yang berkurbannya, pekurbannya. Nah Ustadz, yang untuk yang berkurban Ustadz, apa porsi maksimal yang bisa didapatkan oleh mereka Ustadz, jika mereka ingin bagiannya Ustadz. Mereka ingin bagiannya seluruhnya pun boleh, kan punya mereka. Nah, tapi kalau misalkan panitia menetapkan hanya sepertiganya, itu boleh nggak seperti itu Ustadz ya? Ya enggak boleh lah, kambing punya dia yang beli. Ya, makanya kalau Anda panitia mau minta fee. Ya, Anda akan bekerja dapat fee. Dan dia haram membayarkan upah panitia itu dengan daging. Seperti Rasulullah melarang pekurban membayar upah jazar atau upah tukang potong dari dagingnya. Begitu juga upah panitia haram dibayarkan dari dagingnya. Kalau panitia sekedar ingin membantu, ya berarti tidak dapat apa-apa. Atau kalau si yang berkurban mau ngasih, ya seberapanya seperti dia ngasih yang lain, bukan karena dia yang bekerja panitianya. Ya, kalau tidak minta fee yang jelas uang. Ya, setiap hewan kambing umpamanya 200.000, sapi umpamanya kali 7 1.400.000. Ya, itu harus dia bayarkan dari uangnya yang halal. Kalau dia tidak mau, bilang ke dia, ya udah, kamu sembelih aja sendiri dan cacah sendiri, bagiin sendiri. Jelas? Nah, mungkin terakhir Ustadz, untuk penjelasan terakhir. Dan baginya dia, bagi si pekurban, itu haknya dia. Oh, nah. Dia fakulu minha. Allah memerintahkan, dia menyuruh untuk dimakannya oleh dia. Tapi mau dia sedekahkan sebagian, tidak ada masalah. Sebagian lagi mau dihibahkan ke tetangga, bukan disedekahkan, karena sedekah kepada fakir miskin. Ya, itu bagus. Dia makan seluruhnya pun tidak ada masalah. Nah, Ustaz. Nah, jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fiik. Barakallah. Nah, terima kasih Pak Faiz di Bogor, semoga bisa difahami. Nah, Ustaz. Jadi kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, dari Mai Herawati di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Orang tua saya dulu sebagai pegawai negeri di Bea Cukai. Apakah harta warisan yang dia tinggalkan halal untuk saya, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Iya, dulu waktu bekerja, tahukah itu hukumnya haram? Tidak disebutkan, Ustaz. Ya, tergantung. Kalau dia tahu hukumnya haram, kemudian dia masih bekerja di sana, ya tentu tidak halal uangnya dan tidak halal diwariskan oleh anak istrinya, kecuali mereka kondisinya fakir miskin, bukan sebagai warisan tapi sebagai pembersihan harta yang haram. Jika yang wafat tersebut bekerja di Bea Cukai di bagian penarikan pajaknya. Allahu a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz. Kalau dia tidak tahu, ya, kemudian dia wafat, insya Allah hartanya halal, boleh dibagikan sebagai warisan. Ya, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami dan semoga urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Adi Permana di Kepulauan Riau, Kota Batam. Bismillah, izin bertanya, Ustaz.
Saya seorang pegawai negeri, setiap perjalanan dinas kami mendapatkan uang tambahan di perjalanan dinas itu dengan nama uang harian, uang transportasi dan lain-lain. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, saya mendapatkan tugas dinas selama 5 hari. Namun alhamdulillah pekerjaan bisa saya selesaikan dalam 4 hari. Apakah uang harian yang sudah dikasih seluruhnya selama 5 hari itu boleh saya terima ya Ustadz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Itu kan kerjanya harian, Nah, kan kerjanya per project. Kalau kerja per project, sekian biayanya, selesai sehari, 2 hari, 4 hari, 10 hari, sama biayanya, itu boleh. Tapi kalau ini per harian, kalau ternyata kurang, tentu dikembalikan uang ke negara. Bila pihak atasannya tidak mau, wallahu a'lam, mungkin dia sedekahkan kepada fakir miskin atas nama negara. Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Nah, dari Abu Faisal di Banten. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Izin bertanya, saat ini bank-bank syariah sedang menawarkan sukuk wakaf retail kepada masyarakat. Sebelum membeli sukuk tersebut, saya ingin menanyakan apakah demikian itu sesuai dengan kaidah-kaidah syariah ya Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Allah barik fiik. Itu butuh dipahami satu persatu ya mekanismenya sehingga baru diberikan hukum. Saya belum mempelajarinya dengan seksama. Saya tidak bisa menjawab. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Bacakan pertanyaan berikutnya ini. Dari Muklis di Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing, Natal. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertama, dulu ada pembagian beras untuk sekian orang, lalu oleh panitia beras ini dikurangi dengan cara mengambil dari masing-masing karung beras jatah orang-orang tersebut tanpa sepengetahuan yang punya jatah. Belakangan ini panitia tersebut ingin bertaubat dari dosa tersebut dengan cara ingin mengganti beras tersebut Ustaz. Benarkah cara bertaubat seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz, barakallahu fikum. Saya tidak dengar sama sekali perkataan antum. Ustaz, kita ulangi tentang dulu ada pembagian beras untuk sekian orang, lalu oleh panitia beras ini dikurangi dengan cara mengambil dari masing-masing karung beras jatah orang-orang tersebut Ustaz, tanpa pengetahuan yang punya jatah. Belakangan ini panitia tersebut ingin bertaubat dari dosa itu dengan cara ingin mengganti beras tersebut Ustaz. Benarkah cara bertaubat seperti itu Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, diganti dan diberikan kepada fakir miskin atas nama orang-orang yang diambilnya itu. Karena mereka tentu pasti tidak tahu siapa orang-orang yang mereka zolimin. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan berikutnya masih ini tentang muamalah kurban Ustaz. Dari hamba Allah, izin bertanya Ustaz. Banyak yang menawarkan kurban dengan sistem arisan, seperti modelnya dana talangan Ustaz. Jadi hewan kurban disediakan penyelenggara dan sohibul kurban mencicil pembayaran selama beberapa bulan setelah Idul Adha. Bagaimana hukumnya kurban dengan cara seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Doa beliau yang sering beliau baca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dalam hadis yang lain doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Hadis yang sebelumnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan dari sedih
dan dari ketidakmampuan, dan dari sifat malas, dan dari sifat bakhil, dan dari paksaan orang lain, dan dari lilitan hutang. Menunjukkan bahwa hutang bukanlah sesuatu yang baik. Ya, apalagi Anda berhutang untuk beribadah kepada Allah, memaksakan diri, maka tidak begitu syariat Allah Azza wa Jalla. Dalam salah satu riwayat Rasulullah berkata, "Idza dakhala al-ashru wa inda ahadikum al-jidah." Bila masuk bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, kata Rasulullah, salah seorang kalian memiliki kemampuan untuk berkurban, falyudhi, hendaklah dia berkurban. Kalau tidak mampu, berarti tidak ada anjuran. Ya, sama juga orang sakit, tidak ada kewajiban dia berpuasa. Kalau tidak mampu, dia berpuasa. Dan seterusnya. Yang tidak mampu, Allah Azza wa Jalla tidak mewajibkan orang yang tidak mampu. Sini dia tidak mampu dan dia berhutang. Ini dilarang dalam agama Allah Azza wa Jalla. Anda berhutang untuk beribadah kepadanya. Rasulullah berhutang hanya untuk kebutuhan yang pokok. Beliau berhutang membeli makanan, yaitu makanan pokok, gandum, dari Yahudi. Beliau beli dengan tidak tunai dan beliau gadaikan baju besinya. Ada harta yang beliau gadaikan. Ya, andai la qadarallah tidak terbayarkan, ya, maka ada barang gadaian yang bisa menutupi itu. Dan memang qadarullah Rasulullah SAW sampai wafat baju besinya masih tergadai. Ya, diambil oleh Yahudi untuk menutupi hutangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berkurban Anda berhutang, ya, dan tidak ada harta Anda yang Anda gadaikan kepada dia. La qadarullah Anda wafat, malah Anda akan tergantung ruh Anda untuk disampaikan kepada Allah sampai hutang Anda dibayarkan. Maka jangan mudah-mudah berhutang. Ya. Udahlah, rumah berhutang, kendaraan berhutang, anak sekolah berhutang, apalagi haji berhutang, kurban pun berhutang. Subhanallah. Rasulullah berlindung setiap hari dari berhutang, berdoa kepada Allah. Kita umatnya ingin mengikuti Nabi, tapi yang dalam hal ini Anda menyalahi tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Andri Purnomo di Kota Batan. Bismillah, Ustaz, boleh tidak uang dari bunga riba dipergunakan untuk membeli perlengkapan mobil jenazah, ya Ustaz? Apakah mobil jenazah ini termasuk fasilitas umum? Mohon penjelasan, Ustaz. Barakallahu fikum. Bila mobil jenazah tersebut dibeli dari dana tersebut dan diserahkan oleh yang memegang uang riba tadi kepada dia beli umpamanya mobil jenazah, lalu dia serahkan operasionalnya dan seterusnya ke umpamanya yayasan masjid atau yayasan sekolah Islam atau yayasan Islam lainnya untuk digunakan, ya, sebagaimana fungsinya, dan biasanya gratis kecuali biaya operasionalnya, supir dan bensinnya. Tidak ada imbalan biaya mobil, biasanya seperti itu. Maka ini berarti kemaslahatan umum, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Masya Allah, jazakallah atas waktu dan ilmunya, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di rumah.
Nah, mengikuti sama azani Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Warahmatullahi demi wabarakatuh.